Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Surat Tabarak ya. Ayat Innal ladzina yakhshawna rabbahum ayat 13. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbahum Tuhan mereka, bil ghaibi dengan yang gaib, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka adalah maghfirah dan ajrun kabir. Ajrun kabir maksudnya adalah surga, balasan yang besar. Gaib, makna yang pertama, gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri adalah gaib. Orang yang takut kepada Allah, yang dia itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang gaib, percaya kepada yang gaib. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang ghaib Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kemudian rasulnya. Hari ini bagi kita ya rasul berarti menjadi ghaib. Kalau sahabat melihat
Nabi SAW langsung, tapi kita tidak melihat Rasulullah SAW. Berarti Nabi juga bagi kita adalah hari ini ya ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, Allah Subhanahu wa taala yang ghaib, yang Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Kenapa? Karena memang kita tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mata manusia, fisik manusia hari ini itu memang tidak bisa untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari kiamat maka orang-orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Di hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri, nadhirah ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Tuhannya. Bisa. Rasulullah SAW ketika di malam bulan purnama, kemudian Nabi melihat bulan terang, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Allah nanti ya seperti kalian melihat bulan ini jelas. Tidak ada satupun yang menghalangi, jelas kelihatan. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang kafir itu tidak diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi bagi orang yang beriman. Kenikmatan, keindahan yang paling besar yang dirasakan oleh penduduk surga itu adalah ketika mereka melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi fi zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. 7 di antara 7 golongan nanti yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak ada naungan selain naungan Allah. Itu adalah rajulan da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, yaitu orang yang diajak untuk berbuat salah oleh seorang perempuan yang punya kedudukan, punya kecantikan. Wah, ini berat sekali cobaannya. Punya kedudukan, punya kecantikan. Jadi bukan perempuan biasa, apalagi yang dipajang-pajang di medsos atau apa ya. Ini zatu mansibin wa jamalin, orang yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Faqala inni akhafullah, lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, orang yang takut kepada Allah sedangkan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, dan orang yang bersedekah, orang yang berinfak bersedekah ya, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kanannya dengan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan
kirinya maksudnya adalah saking tersembunyinya, ya, pemberian yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Saya pernah diberitahu oleh seorang takmir masjid, ya, katanya ya setiap bulan itu ada orang yang membayarkan listrik masjid, ya, mungkin sudah 10 tahun beberapa, sampai hari ini tidak ketahuan siapa orang yang membayarnya, ya, ya kan luar biasa ini. Dan ketika ya beliau itu mencoba, saya coba bayar tanggal 1 jam 8, artinya pas bank buka langsung masuk, ternyata sudah dibayar. Jadi apa namanya, jam 12 lewat 1 itu mungkin sudah langsung. Itu Masya Allah. Padahal masjidnya ya seperti ini juga, banyak ada AC-nya, besinya besar, ya lumayan. Ya ini ya sedekah, ya sampai hari ini tidak ketahuan siapa orangnya itu. Tapi tiap bulan sudah terbayar, listriknya sudah terbayar. Ya mungkin ini salah satu contoh, ya orang yang berinfak itu tangan kirinya, ya tangan kanan, ya tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya sangat-sangat tersembunyi, sangat tersembunyi. Dan ini pahalanya luar biasa, ya. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu ya itu menghapuskan, menghilangkan azab atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang betul-betul tidak ada rianya, sembunyi-sembunyi tapi di kamera kemudian diviralkan, itu bukan sembunyi namanya, ya. Kalau sembunyi itu ya sudah tidak ada. Ya. Biasanya setelah orang ini meninggal baru ketahuan gitu. Ya mungkin nanti kalau orang sudah meninggal tuh listriknya sudah dibayar, oh baru tahu ini orangnya mungkin. Ya. Oh listrik kok tidak dibayar-bayar sekarang ya? Ya kayaknya orang itu yang bayar. Ya, mungkin dia kelihatan punya banyak uangnya atau apa. Ali Zainal Abidin, salah seorang cucunya Imam Ali kalau tidak salah. Ya, ketika beliau masih hidup itu ya tiap malam itu beliau biasa ya atau malam-malam itu biasa memikul gandum, ya atau memikul ya gandum atau makanan pokok atau korma, ya. Kemudian diletakkan di depan rumahnya orang miskin, dan itu tidak ketahuan. Kapan ketahuannya? Ya ketika dia sudah meninggal. Kenapa? Ketika dia sudah meninggal itu tidak ada lagi makanan yang diantarkan ke rumah orang miskin. Dan orang-orang ketika memandikan itu terlihat di punggungnya itu ada kapalan, ya, keras, ya. Maka sedekahus sir. Jadi sedekah itu ya kalau gini sekarang banyak mungkin caranya, lebih tersembunyi, ya. Ya sekarang ya transfer saja kemana, ya ke rumah, ya ke tempat anak yatim atau ke masjid, ya tanpa harus menyebutkan nama. Tapi sebagian orang itu ya ketika berinfak sedekah tidak mau disebutkan namanya, tapi disebutkan hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Ya saya. Sama aja. Ya kalau hamba Allah ya sudah hamba Allah aja.
hamba Allah tapi kemudian masih pengen disebutkan ya namanya. Ini bagian dari sedekatu asir, sedekah yang tersembunyi. Artinya orang yang menerima itu dia tidak tahu siapa yang memberi dia, ya. Dan ya sudah, ya seakan-akan ya itu tidak ada orang yang tahu siapa yang memberinya. Itu kenapa? Karena orang itu innallazina yakhshawna rabbahum, betul-betul orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi ini ya kalau orang untuk ingin intubadus sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu menampakkan sedekah itu juga baik. Wa in tukhfuha khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Jadi sebenarnya ya masalahnya adalah masalah keikhlasan. Dan ikhlas adalah masalah hati, masalah hati manusia. Kalau orang menampakkan sedekah, ya itu juga tidak apa-apa. Yang penting dia ikhlas lillahi ta'ala, atau dia sembunyikan. Tapi memang sedekah sembunyi itu punya kelebihan tersendiri dan dua-duanya baik. Artinya belum tentu kalau orang sedekah 1 triliun misalnya itu wah pasti ria, belum tentu. Ya, hati orang kita tidak tahu hati orang. Boleh jadi orang yang sedekah 10.000 tapi ria atau 5.000 tapi ria. Boleh jadi. Ya. Ini masalah keikhlasan, masalah hati manusia. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya yang pertama maksud bil ghaibi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bil ghaibi itu adalah sedekah yang tersembunyi tadi. Sedekah yang atau orang yang takut kepada Allah kemudian dia beramal, amalnya itu dia sembunyikan. Karena itu kenapa salat tahajud itu ya pahalanya besar sekali, karena salat tahajud itu biasanya lebih jauh dari riya. Tapi zaman hari ini Masya Allah jam 2 sudah WA, ayo tahajud, tidak tahu dia bisa tahajud apa enggak. Ya. Kalau saya sih ya tidak usah lah yang seperti itu. Tapi ini terpulang kepada niat orang masing-masing. Kalau memang niatnya tulus untuk ya berta'awun, saling ya menolong dalam kebaikan, ya insya Allah berikan pahala. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Kamu sirkan, kamu sembunyikan qawlakum perkataanmu, aw ijharu atau kamu nampakkan, innahu alimun bizatis sudur. Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap apa yang ada di dalam hati manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dimaksud, ya. Orang itu melahirkan perkataannya atau dia menyembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala tahu maksud yang sebenarnya dari perkataan dia itu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Allah Subhanahu wa taala al-khaliq yang menciptakan, ya, wa huwal latiful khabir, dan Allah Subhanahu wa taala latif. Latif itu halus, ya. Khabir dan juga memberikan berita, ya. Wa huwal latiful khabir.
Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberitahu nanti, ya. Khabir itu bukan hanya sekedar tahu, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala memberi tahu apa yang dilakukan oleh manusia atau apa yang diucapkan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah terhadap makhluknya, ya. Allah mudahkan bumi ini, Allah tundukkan bumi ini untuk manusia. Allah ciptakan hewan, tumbuhan, semuanya untuk kehidupan manusia. Karena itu, ya sebenarnya manusia tidak perlu khawatir terhadap bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan, sudah menjamin semua, ya. Orang yang dilahirkan ke muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kamu bumi zalulan. Bumi ini mudah ditundukkan. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan nikmat, maka ujung-ujungnya itu adalah bagaimana orang itu diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi dengan segala tumbuhannya, dengan segala barang tambangnya, dengan segala hewan ternaknya, dengan segala kebaikan-kebaikannya, kemudian ya manusia bisa mengambil itu, bisa memanfaatkannya sebagai rezeki bagi manusia. Ujungnya adalah wa ilaihin nusur, ya. Semua itu, ya, kalian nikmati dalam kehidupan dunia, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, apa saja kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa semua itu akan berakhir. Semua itu akan selesai. Semua itu pasti akan hilang. Semua itu pasti akan berpindah. Harta yang kita dapatkan, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, tidak mungkin orang itu akan memakan semuanya. Pasti nanti akan menjadi warisan bagi orang-orang berikutnya. Maka Allah ingatkan, wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kamu dikumpulkan, dikembalikan. Bicara tentang nikmat, kemudian Allah ingatkan bahwa semua nikmat itu akan berakhir, dan semua kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai al-marji' yaumal qiyamah, yaitu kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Manakibuha famsu fi manakibiha, maksudnya adalah bumi semuanya. Ada yang mengatakan famsu fi manakibiha al-jibal, gunung. Termasuk juga bukan hanya lembah yang bisa ditempati oleh manusia, bahkan gunung juga dijadikan tempat tinggal sebagian oleh manusia, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Tirmizi dalam hadis hasan sahih tentang masalah rezeki, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah orang itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, haqqa tawakkuli, maka la razaqakum, pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, paginya berangkat dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan sorenya dalam keadaan kenyang. Tapi tawakal, ya, maka tawakal itu digambarkan seperti seekor burung itu. Berarti ya, tawakal itu bukan hanya diam di sarangnya. Ya, burung itu kan tidak hanya diam, ya, dia terbang, arti dia berusaha. Ya. Maka makna tawakal yang sebenarnya itu adalah ketika orang memaksimalkan usahanya. Ya. Orang maksimal berusaha, orang maksimal belajar, orang maksimal ya memanfaatkan semua potensi kehidupannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah tawakal yang sebenarnya. Ya. Karena itu disebutkan di sini taghdu khimasan. Ya. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan ya lapar. Dia bukan di sarangnya, dia terbang kemana-mana. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Artinya dia berusaha. Begitulah ya tawakal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ketika hijrah itu masya Allah tawakalnya luar biasa. Nabi ketika hijrah maka Nabi betul-betul menjaga kerahasiaan hijrah itu. Nabi tidak mau ya informasinya terbuka, ya betul-betul ya sir, betul-betul rahasia. Maka hijrah itu dilakukan di malam hari. Ya. Hijrah Nabi keluar dari rumahnya malam hari. Kalau Nabi keluar siang hari ya langsung kelihatan. Maka keluar di malam hari. Maka Nabi tujuannya ke utara, ke Madinah. Seharusnya Nabi langsung ke utara, tapi tidak. Nabi ke selatan dulu. Di Gua Sur. Ya. Gua Sur itu posisinya di selatan Mekah. Dia ke arah Yaman. Ya. Orang sudah menduga bahwa pasti Nabi hijrahnya ke Madinah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi ke Madinah semua. Tapi Rasulullah SAW membuat strategi bahwa Nabi ketika hijrah itu bukan ke utara langsung, beliau ke selatan dulu, dan itu naik ke Gua Sur, masya Allah, Gua Sur batu semua, ya naiknya susah, turunnya susah. Ini bagian dari tawakal, ya. Tawakal Rasulullah SAW, kehati-hatian Nabi SAW. Bayangkan Nabi, orang yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melakukan asbab, melakukan sebab-sebab keberhasilan, ya. Sebab-sebab melakukan hal-hal yang akan menyelamatkan Nabi supaya Nabi tidak ditangkap oleh orang-orang kafir. Setelah aman, maka kemudian Rasulullah SAW bahkan menyewa ya orang yang menunjukkan jalan. Kenapa? Karena jalan yang akan ditempuh ke Madinah bukan jalan yang biasa, ya. Kalau jalan yang biasa tentu mudah untuk ditangkap. Nabi lakukan itu semua adalah dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengatakan Rasulullah SAW itu tidak bertawakal?
Ya, justru dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu memperlihatkan, mengajarkan kepada kita bagaimana tawakal yang sebenarnya. Karena itu Ibnu Katsir dalam ayat ini beliau membawakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah menyiapkan bumi ini dengan segala perangkatnya, ya, dengan airnya, dengan tumbuhannya, dengan udaranya, itu sudah cukup, dengan makanannya itu sudah cukup untuk manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki untuk manusia berapapun jumlahnya. Masalahnya hari ini bukan masalah jumlahnya, bagaimana manusia mengatur itu saja. Bagaimana manusia mengelola bumi ini dengan baik, itu saja masalahnya. Bumi ini tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan air, tidak kekurangan udara, itu sudah cukup, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal arda wa ma tahaha. Dalam surat apa itu? Surat An-Nazi'at itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini semuanya, menyiapkan untuk manusia ya makanannya ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababana al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa wa ambatna fiha habba ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia itu perhatikan tentang makanannya, makanan manusia. Anna sababana al-arda sabba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya air, kemudian nanti Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Summa syaqqaqna al-arda syaqqa fa ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa 'inaban wa qadba. Ada inab, ada anggur, ada buah-buahan. Wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan nakhl dan korma. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Itu adalah kesenangan bagi kalian dan bagi ternak kalian. Maka semuanya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya orang-orang barat, orang-orang kafir itu mereka berpikiran bahwa nanti kalau manusia ini terlalu banyak maka bumi ini akan kekurangan makanan, kekurangan air, maka penduduk bumi ini harus dikurangi. Penduduk bumi ini sebagiannya harus dimusnahkan. Itu pemikiran-pemikiran orang barat atau pemikiran orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ay yakhsifa bikumul arda, Allah balikkan bagi kalian ini bumi ya, tattarib, bumi ini bergoncang ya, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempanya, dengan gunung berapinya, dengan anginnya, atau dengan Allah turunkan ya batu, hujan batu. Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Bumi itu ketika dia bergoncang ya. Apakah kamu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika bumi itu bergoncang? Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Atau apakah kalian itu merasa aman kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian batu hasiba ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa saja Allah ya turunkan azab
seperti itu. Maka sebagian kita melihat ada hujan batu ya di sebagian daerah, dan di zaman dulu sudah Allah Subhanahu wa taala hijaratan min tin ya. Qalu, ketika malaikat ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, malaikat yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, maka malaikat itu mengatakan bahwa inna ursilna ila qaumim mujrimin, kami diutus kepada kaum yang berbuat dosa ya, maka dihujani dengan hujan batu ya, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Hasiba fasata'lamuna kaifa nazir, maka kalian akan tahu bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad kadzdzaba allazina min qablihim fakaifa kana nakir, dan sungguh kadzdzaba allazina min qablihim, dan sungguh telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fakaifa kana nakir, fakaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya apa itu? Nakir ya, keingkaran mereka. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn, apakah kamu tidak melihat kepada burung-burung yang saffatin, yang terbang bersaf-saf berbaris-baris ya, wa yaqbidn, saffatin wa yaqbidn, wa ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna kaifa nadhir, awalam, dan fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana ya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa kana nakir, bagaimana keingkaran Allah terhadap mereka dan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa kana nakir, yaitu fa kaifa kana inkari alaihim wa muaqabati lahum, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, keingkar Allah mengingkari atau membalas apa yang mereka lakukan, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Awalam yarawna ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn, artinya burung itu kadang-kadang melebarkan sayapnya, kadang-kadang itu ya, burung ketika terbang mengepakkan dan ya itu wa yaqbid, safati wa yaqbid, tajma'u janahan ya, burung terbang ya. Beda dengan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang kan begini terus, kalau burung kan terbang gini. Itu namanya safatin wa yaqbid. Burung itu terbang bersaf-saf, kemudian mengepakkan sayapnya dan merapatkannya. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat di atas segala sesuatu. Bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, basirun ya, maha melihat. Ai bima yasluhu kulla syai'in min makhluqatihi. Basir itu juga artinya maha mengetahui, maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluknya ya. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita, untuk makhluknya.
Ini sama dengan ayat yang di surah An-Nahl ayat 79, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Apakah kamu tidak melihat burung yang terbang di jawis sama, di atas langit, ya, di udara. Ma yamsikuhunna illallah, tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kaum muslimin itu mereka betul-betul dekat dengan Al-Qur'annya, ya, maka kemajuan ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ya. Maka semenjak dulu kaum muslimin itu sudah berusaha untuk terbang, ya. Karena ayat di dalam Al-Quran itu banyak sekali menyuruh memperhatikan bagaimana burung, ya. Maka ada seorang ilmuwan muslim, tidak salah namanya Ahmad Firnas, itu sudah mencoba untuk terbang, ya, jauh sebelum Eropa bangkit. Tapi kemudian ya sayapnya patah, kemudian meninggal. Sudah mencoba untuk terbang. Artinya apa? Ya, kaum muslimin itu ketika mereka betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, itu bukan hanya masalah akhirat saja yang mereka pikirkan. Mereka juga memikirkan bagaimana, ya, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya mungkin pernah cerita di sini. Ketika di zamannya Harun ar-Rasyid itu hidup tahun 148 Hijrah sampai 193 Hijrah. 1200 tahun lalu. Ya, 1200 tahun lalu. Itu zaman keemasan kaum muslimin. Zaman ilmu pengetahuan luar biasa. Kemudian Harun ar-Rasyid itu mengirim jam, ya, jam dinding pertama di dunia ke rajanya Prancis kalau tidak salah. Tingginya 4 meter. Ya. Jam pertama yang ada di dunia itu dikirim oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari Baghdad ke Prancis, ke Paris, Prancis, ke rajanya Eropa. Ya. Maka setiap, ya, jam 12 biasa, jam 1 sampai jam 12. Maka setiap jam itu berbunyi. Setiap jam ada bunyinya. Ya. Ada bunyinya. Maka kemudian orang-orang Eropa itu bingung. Kok bisa ini jam ini bunyi? Jangan-jangan ada setannya di dalam ini. Maka tengah malam, ya, mereka pukul jam itu. Ketika jam itu bunyi mereka pukul. Akhirnya jam itu rusak. Ya, itu katanya setiap jam itu ada kayak seperti bola. Jam 1 bolanya keluar. Jam 2 nanti jam 12 tuh. Nanti balik lagi. Mereka buka, mereka periksa di dalamnya. Ternyata tidak ada apa-apa. Ya, ada alat-alat aja. Mereka mengira itu jangan-jangan ada setan sama jinnya di dalam. Ketika mereka berusaha untuk memperbaiki, tidak bisa. Tambah rusak. Ya. Maka kemudian mereka ingin mengirim jam itu kembali ke Baghdad, tapi mereka malu, ketahuan bodohnya. Akhirnya jam itu tidak pernah diperbaiki. Itu bayangkan, ya, bodohnya orang Eropa di zaman itu. Kaum muslimin itu sudah seperti itu. Jalan-jalan di Baghdad itu sudah pakai lampu, sudah, ya, mungkin lampunya belum lampu listrik memang, tapi sudah terang gitu. Jalan-jalannya sudah diatur. Eropa gelap gulita. Ya, kenapa? Karena memang
ya mereka betul-betul memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan hanya dipahami sebagai ya sekedar membacanya berpahala ya seperti hari ini orang. Ya ayat-ayat seperti ini menjadi inspirasi bagi mereka. Allah mengatakan burung itu bisa terbang. Ya, berarti manusia juga bisa terbang. Dan sebenarnya cikal bakal kemajuan Eropa itu adalah kemajuan yang dipegang oleh kaum muslimin. Tapi ya orang Eropa tidak mau. Mereka tidak mau mengakui ya kemajuan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Termasuk juga menciptakan alat-alat teknologi segalanya itu sudah ya dimulai oleh kaum muslimin. Tapi kemudian ya kaum muslimin mundur, ya Eropa yang ya mereka belajar kepada kaum muslimin, mereka mengembangkan itu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman laisa lakum min dunihi min waliyyin wala waq. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, apakah tentara ya yang jundul lakum yansurukum min dunir rahman, yang akan menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika tentara Allah Subhanahu wa taala itu menyerang manusia, maka tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan diri, tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan manusia kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjaga manusia, tidak ada yang bisa menolong manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka dalam keadaan tertipu. Mereka dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kalian itu Allah tahan rezekinya ya. Ballaju fi utuwin wa nufur, tapi mereka selalu dalam keadaan ya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian kalau Allah tahan rezekinya ya. Siapa yang bisa untuk memberikan? Ballaju fi utuwin wa nufur, tapi orang-orang itu mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Allah membuat permisalan ya. Contoh, apakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, yang mereka itu ya jalannya tidak sempurna. Artinya apa? Orang yang jalannya melihat ke bawah itu tidak bisa melihat jalan yang lurus. Mukibban ala wajhihi artinya ini pemisalan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak berjalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amma yamshi mukibban ala wajhihi ahda mimman yamshi amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan tidak punya petunjuk kemudian itu ya sama dengan orang yang berjalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika mereka dengan akal fikiran mereka ya mereka menetapkan sesuatu,
mereka yang mencoba untuk membuat hukum-hukum tertentu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan tersesat. Maka ya undang-undang yang dibuat oleh manusia itu pasti tidak akan membawa ya kebaikan, atau selalu akan berubah-ubah ya. Selalu akan berubah-ubah yang itu menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu istihad ya, istihad itu adalah dalam masalah-masalah yang sudah ya, atau dalam masalah-masalah yang tidak ada nas atau hukum yang jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hukumnya sudah jelas, tidak boleh orang itu istihad, tidak boleh orang itu ya berusaha untuk menetapkan hukum ya. Hukumnya sudah jelas, potong tangan misalnya. Kalau orang mencuri hukumnya potong tangan. Tidak ada itu istihad, tidak ada di situ ya kesempatan atau peluang untuk beristihad dalam hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum warisan sudah jelas pembagiannya ya, setengah, seperdelapan, seperempat, seperenam. Itu sudah jelas pembagiannya, maka tidak ada istihad manusia ya. Istihad manusia itu adalah pada hal-hal yang belum ada nas ya. Maka la istihada ma'an nas, tidak ada istihad ketika suatu hukum itu sudah jelas ya, sudah pasti, tidak ada interpretasi lagi, tidak ada penafsiran lagi. Maka manusia ketika mereka mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka dalam keadaan petunjuk ya. Mereka dalam keadaan shiratal mustaqim. Tapi ketika mereka itu tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka seperti orang yang berjalan nunduk. Ya, orang jalan nunduk pasti kesandung, pasti tidak kelihatan, pasti ya nabrak sesuatu. Amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim, ataukah orang yang berjalan di atas petunjuk yang lurus, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah, huwallazi ansha'akum, dialah yang menciptakan kamu, dialah yang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari sperma, dari ovum, semuanya Allah ansha'akum, Allah tumbuhkan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian di muka bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Allah sebutkan nikmatnya, kemudian Allah ingatkan lagi bahwa manusia itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka orang-orang bertanya, ya, kapan ya, in kuntum shadiqin, kapan wa'ad, kapan janji Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kapan datangnya hari kiamat? In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Qul innamal ilmu indallah, ya, hari kiamat itu ya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu tidak tahu
kapan persisnya hari kiamat. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Saya ini hanyalah sebagai orang yang memberi peringatan. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Falamma ra'awhu, ketika mereka melihat, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka si'at wujuhul ladzina kafaru artinya ya mukanya orang-orang kafir itu muka ya si'at wujuhul ladzina kafaru, buruk mukanya, tidak bahagia. Si'at wujuhul ladzina kafaru, sedih mukanya, murung mukanya. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian dulu di dunia, yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian tasta'jilun, yang kalian ingin disegerakan, yang kalian ingin azab Allah Subhanahu wa taala yang ingin kalian dapatkan. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihi ma kanu bihi yastahzi'un. Nanti di hari kiamat baru mereka tahu bahwa akan kelihatan bagi mereka apa yang tidak mereka sangka-sangka, dan akan kelihatan bagi mereka sayyi'atu ma kasabu, keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Maka pantaslah ya azab bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya orang-orang yang mendustakan hari kiamat, maka mereka nanti akan muka mereka, kalau mukanya, wajahnya orang beriman itu berseri-seri, mukanya orang-orang kafir itu akan menjadi buruk mukanya, hitam mukanya. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa ammal ladzina amanu ibyaddat wujuhuhum. Adapun orang yang beriman, maka ya wajah mereka putih berseri-seri. Wa ammal ladzina kafaru iswaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang kafir, maka mukanya hitam. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu dulu ingin disegerakan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Baik, sampai di sini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Fadilah. Iya, dari awal kemarin kita sampaikan bahwa surat Al-Mulk ini adalah ya 30 ayat. Kalau itu orang rajin membacanya, dia menghafalnya, maka dia itu akan menjadi penjaga bagi dia dari azab kubur. Dari azab kubur. Inna suratan fil Quran salasina ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Sesungguhnya di Al-Quran itu ada 30 ayat, itu akan memberikan syafaat kepada sahibiha. Sahib itu maksudnya orang yang menghafalnya, orang yang mempelajarinya, kemudian ya mengamalkannya, ya mengamalkan yang dalam surat ini. Ghufira lahu, sehingga diampuni bagi dia, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Kenapa? Karena dari awal ini surat ini mengingatkan orang kepada kematian, mengingatkan orang kepada untuk berbuat baik, mengingatkan orang kepada akhirat. Ya.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dari awal-awal sudah diingatkan, ada kematian, ada kehidupan. Kematian, kehidupan, ya hidup ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa yang terbaik amalnya. Maka ya surat ini ya salah satu surat yang ada fadilahnya, ya, fadilahnya, ada keutamaannya. Ya, secara umum Al-Quran ya pasti utama, tapi tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu punya fadilah tertentu. Ya. Yang punya fadilah tertentu diantaranya adalah ya surat, termasuk surat Tabarok ini. Surat Ali Imran, surat Al-Baqarah itu juga ya punya fadilah yang luar biasa, tapi kan panjang sekali. Surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Al-Baqarah itu nanti akan menjadi awan yang menaungi orang yang menjadi penghafalnya, orang yang sering membacanya, memahaminya. Ya, surat khusus dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang nanti sebagai naungan, ya. Ya, ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan sebagai bentuk ya burung, ya. Wallahu taala a'lam. Yang penting yang maksudnya adalah ya dua surat itu menjadi naungan nanti bagi orang di hari kiamat. Dan surat Tabarak ini juga itu tuh surat yang memberikan syafaat kepada sahabatnya atau orang yang menghafalnya, membacanya, mempelajarinya. Monggo Pak. Latif itu ya mirip dengan latif itu kan sebenarnya maha latif itu ya lembut ya. Kalau orang ya misalnya ibu-ibu namanya Latifah, maksudnya Latifah itu orang yang lembut, ya. Kalau Latif laki-laki yang lembut, ya. Atau halus, ya. Halus. Latif wa huwa latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut atau yang maha khabir, yang maha halus. Ayat berapa tadi? Iya. Latif ya lembut. Allah Subhanahu wa taala yang kalau sifat Allah lembut berarti Allah itu ya mirip-mirip dengan ya Rahman Rahim, penyayang. Ya lembut artinya Allah itu sangat sayang kepada manusia. Atau halus artinya Allah itu ya tidak terlihat, ya latif, tapi latif itu lebih cenderung kepada ya kelembutan, ya. Wa huwal latiful khabir, ya. Allah itu maha latif, maha lembut, dan al-khabir maha mengetahui. Kira-kira begitu. Oh enggak Pak? Selamat. Iya.
Iya. Tapi hari ini setelah dengan penerapan sistem-sistem yang seperti itu ternyata semuanya jadi kacau balau. Bagi ekonomi, sosial, budaya dan semuanya. Yang itu kaitannya adalah kemampuan untuk rasa keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Dan di sini kan Allah Subhanahu tadi ya itu diulangkan bahwa apakah itu di surat ini menunjukkan penegasan bahwa seharusnya kita harus kembali pada sistem yang benar, yaitu kembali pada tuntunan Allah yang Quran dan hadis. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, permasalahannya adalah ketika memang itu menjadi penegasan dari Allah, lalu kita harus kembali pada sistem yang baik dari sisa Al-Quran dan hadis. Hari ini apakah umat Islam sendiri pada akhirnya sudah siap untuk menerima itu? Bagaimana propaganda yang disebarkan itu kita kalah. Kalau bahasa salesnya itu kita kalah dengan sales kapitalis dan sales sistem yang lain. Iya. Ya, kita hidup di zaman seperti ini, mudah-mudahan ya pahalanya juga ya besar. Artinya kita hidup di zaman yang susah. Ya insya Allah pahalanya juga lebih besar, tantangannya lebih besar. Ya, kita hidup di zaman tidak ada lagi khilafah Islamiyah, ya. Tapi orang masih berpegang kepada Islam, walaupun sistem Islam itu sudah banyak tidak diterapkan, tapi ya secara umum ya kaum muslimin masih ada, masih bisa sholat, masih bisa berpuasa, ya masih bisa melaksanakan sebagian dari syariat Islam, walaupun secara syariat yang sempurna itu tidak bisa. Dan itu memang ya sengaja orang-orang kafir, orang-orang barat itu mereka selalu, ya orang-orang Yahudi selalu berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'annya, dari hadisnya. Ya Indonesia saja, kalau kita melihat Indonesia ini kan, Indonesia itu ya dikuasai oleh sultan-sultan dulu, ya, yang katanya sultan itu sebenarnya mereka menginduk kepada Turki Utsmani. Maka di Indonesia kalau kita melihat kakek kita dulu, zaman kakek kita itu mereka tidak bisa nulis Latin, tidak bisa, tapi mereka bisa nulis Arab Melayu, bisa mereka. Arab Melayu, tulis sama Arab Melayu, karena tulisan Arab Melayu ya tulisan Arab sebenarnya, cuman bahasanya bahasa Melayu, ya bahasanya bahasa Indonesia, ya cuman ditulis dengan bahasa Arab. Dan ketika Belanda masuk, sistem itu dirubah semua, ya orang tidak boleh lagi menulis Arab Melayu. Akhirnya apa? Kaum muslimin jauh dari Al-Qur'annya. Orang-orang dulu walaupun tidak bisa baca Quran, tapi bisa mereka baca Quran. Ya, kakek saya itu tidak bisa nulis Arab, nulis Latin tidak bisa, tapi bisa baca Quran. Baca Quran bisa. Ya, tapi bahasa Indonesia nulis bahasa Indonesia tidak bisa. Ya. Ini ya bagaimana orang-orang kafir, orang-orang mereka itu memang selalu berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Tapi ya insya Allah pasti ada, ya pasti ada sekelompok manusia yang mereka itu tetap akan tegak lurus, ya, tetap dalam kebenaran, mereka itu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun sampai nanti hari kiamat. Cuman kelompok itu hari ini memang minoritas, ya, mereka kelompok yang kecil hari ini, ya. Siapa mereka? Wallahu ta'ala a'lam. Ya mungkin mereka kalau hari ini mungkin ya Hamas lah, mungkin seperti itu, mungkin contoh kelompok kecil minoritas yang mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, mempertahankan agama ini, ya mungkin, atau kelompok yang lain yang memang mereka ya berpegang teguh kepada ya sunnah Nabi SAW, dan mereka tidak akan pernah
bisa dihabisi secara penuh gitu. Kaum muslimin memang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini kaum muslimin akan bertahan sampai hari kiamat. Ya. Jadi secara mendunia Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa tidak akan kelompok kaum muslimin itu pasti ada terus sampai nanti hari kiamat. Kelompok kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an Sunnah itu mereka akan ada terus. Mereka tidak bisa dihabisi secara menyeluruh di dunia ini. Tapi di Indonesia mungkin saja kaum muslimin di Indonesia tidak ada, mungkin saja. Tapi di dunia pasti akan ada. Dan nanti ya sampai nanti datangnya kembali ya khilafah Islamiyah yang sebenarnya alamin haji nubuwah itu dengan turunnya datangnya kembali Nabi Isa, kemudian ya Imam Mahdi, ya itu nanti baru Islam itu akan kembali menguasai dunia. Hari ini kita ngapain? Hari ini kita islahul fardi, islahul usrah, wa islahul mujtama. Hari ini apa yang kita lakukan? Hari ini kita memperbaiki diri kita sendiri, perbaiki keluarga kita, jadilah ayah yang soleh, jadilah ibu yang soleha, ya lahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka insya Allah nanti ya muncul masyarakat yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah hari ini masya Allah banyak sekolah SD IT, SMP IT, pondok sudah banyak sekarang. Ini kemunculan yang sangat mengkhawatirkan orang-orang kafir, ya kemunculan kebangkitan kaum muslimin kembali hari ini. Di mana-mana Islam sekarang masya Allah, ya orang masuk Islam berlomba-lomba. Ya di Amerika Selatan, di Amerika Serikat, di Eropa, semuanya kaum muslimin banyak, tiap hari banyak orang yang masuk Islam. Ini juga memberikan berita gembira kepada kita bahwa Islam itu semakin menyebar, semakin mendunia ya hari ini. Semakin ditekan justru Islam itu semakin kelihatan. Baik, mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.